Jadi aku itu paling seneng ketika dapat klien ketika imajinasi dan kemampuan musiknya itu nyambung. Jadi misal mau nggarap Melayu ya dia tahu lagu Melayu, referensinya paham betul band Melayu itu yang paling enak. Di luar budget loh ya. Kita ngomongin di luar budget. Jadi anggap aja budget itu variabel tidak masuk. Itu sudah happy banget. Jadi ketika ngobrol di studio, Mas aku pengen bikin lagu koplo, aku tahu lagu koplo yang aku sukai, aku pengen ngereferensi ke lagu A, lagu B, kemudian ini liriknya, ini urutan chordku. Kemudian biasanya aku dari studio itu biasanya benerin tempo kayak gitu-gitulah. Bikin variasi tempo dan sebagainya. Itu paling menyenangkan. Yang paling sering buleti atau yang ruwet gitu ya, RWT ya. Yaitu ketika misal pengen bikin lagu kayak katakanlah rock gitu. Band Dream Theater misal gitu. Tapi skillnya nggak masuk ke situ. Terus yang disuruh tanggung jawab itu kita. Jadi misal kayak nggak kuat ngisi gitaris, beatnya dudut, Mas, aku gak iso pokoknya isiannya gini, tolong diisi gitu. Nah kalau sudah masuk ke situ itu perdebatan tiada usai itu karena dia nggak tahu referensinya tuh Mas. Oke. Yang kamu maksud kemampuan musik itu juga selain skill juga wawasan ya, referensi ya. Ya. Jadi kan referensi itu kadang-kadang salah. Jadi ketika memang suaranya memang harus menyanyi soft itu ya jangan mendengarkan referensi yang vokalis yang kasar itu kan nggak nyambung gitu loh. Akhirnya kalau nggak paham apa istilahnya mengeksekusinya itu jadi bingung sendiri. Jadi lebih enak ngerjain yang skupnya sempit gitu ya. Jadi dia taunya itu tok misal gitu, terus kepinginnya di situ kemudian skillnya di situ itu jauh lebih enak daripada malah jelas, dia taunya banyak. Jelas ya. Aku istilahnya RWT, wah ini ruwet iki. Iki walaupun dibayar jutaan tapi ketemu uang ruwet ini angel iki wis. Perdebatan tiada usai. Benar. Yang sekarang itu lebih nggak tanggung jawab lagi, studionya yang suruh tanggung jawab gitu. Jadi Mas, aku take vokal berapa kali, pilih lah yang bagus yang di lo, aku kan bisa gitu. Kalau pilihan kita itu bener ya. Padahal itu bukan kapasitas kita, bukan tanggung jawab kita kan maksudnya ya. Iya. Kalau di job sekalian, aransemen terus dia hanya nyanyi doang gitu malah lebih enak. Ya. Yang susah itu kan yang susah itu kan yang abu-abu ya. Jadi misal katakanlah Mas Heri istilahnya mulai paham betul tentang keroncong gitu. Terus ada orang datang, Mas aku tahu keroncong, terus rekaman di keroncong. Kayaknya bukan ini. Waduh, ini kan harus nyamain visi dulu. Itu masalah umum sih ya, umum banget. Ya. Kita mau ngomong orangnya ini tidak paham tapi itu klien, kita nanti bisa disomasi karena tidak melayani dengan baik. Iya. Tapi kalau diteruskan kok nggak nyambung. Akhirnya aku melihat fungsi komunikasinya di situ jadi jalan gitu. Karena repot juga loh Mas Heri, misal kita dikasih segepok duit gitu ya, terus disuruh nggarap tapi kita nggak tahu apa yang kita kerjakan dan kita nggak tahu batas kepuasannya. Perasaannya nggak enak. Kita nggak tahu batas kepuasannya dia di mana gitu. Waduh. Iya. Kita ambil duitnya doang yo, guys, nggak iso. Yang tidak dapat apa-apa gitu. Masalah gitu. Ya. Oke, aku mau menyapa dulu beberapa teman ini. Ada Mas Denny Dumbo. Mas Denny Dumbo ini multi instrumentalis alat musik tradisi. Dia bisa menguasai banyak sekali alat musik tradisional. Ada juga Mr. Jepang. Ini legend di Solo ini legend. Mantap katanya. Wah, ya Pak Jepang. Aku sebenarnya ketemu Pak Jepang. Mau gabung kita juga boleh loh. Mas Jepang harusnya dia diundang. Orang penting dibalik Didi Kempot, terus lagu-lagu campur sari koplo ya. Teman-teman Mas Jepang ini legend tenan. Kita terakhir main bareng itu di AMPM kayaknya karena Mas Jepang ini ngejam. Wah, AMPM mana? Selamat Riyadi. AMPM Selamat Riyadi. Itu sweet banget tapi. Gitu, semoga sehat selalu lah. Oke, lanjut ya. Lalu itu perlu diedukasi gak sih? Atau itu dibiarkan aja sih, Bud? Menurut kamu?
Kalau di meeting pertama dia bisa dibilangin, kemudian dalam tanda kutip akhirnya manut, itu sangat meringankan kerjaan kita sih. Jadi bisa dibilangin ngobrol aja lah. Misal yang paling sering ya Mas Heri, yang paling sering durasi lagu. Itu aku sering protes itu. Misal kalau ide mentah durasi lagu itu kan mesti panjang, 5 menit lebih, 6 menit lebih. Kayak gitu kan. Iya nggak apa-apa sih. Cuma kalau untuk yang baru pertama kali rekaman, durasi seperti sepanjang itu dan kita melihat komposisinya dan lagunya juga nggak butuh durasi seperti itu, seperti banyak pengulangan lirik, kemudian visualnya melodine panjang dan lain sebagainya misalnya gitu. Menurutku kita harus membantu memberikan wawasan baru. Gimana ya kalau ini dibikin yang radio version atau apa yang bisa masuk ke media yang 3 menitan atau 3,5. Kita coba ngasih tahu itu. Kan beban dia menyewa studio, karena kan durasi panjang otomatis take-nya perlu durasi lama juga. Tapi bukankah itu terus jadi bukankah itu jadi intervensi juga nanti kamu? Enggak? Aku lihat kapasitasnya sih. Jadi misal dia mampu, jadi kan repotnya kalau di studio kayak kita ini ya, yo nyambi produseri, yo nyambi nukangi, yo nyambi apa ngelapi keringete, nek ngelak yo kita ngambil ke istilahnya jadi paket utuh gitu loh. Itu kalau kliennya enak bisa digituin gitu. Tapi kalau misal makanya kalau ada studio memang yang saklek ya, kowe kudu manut aku kan ada yang kayak gitu. Kamu harus manut saya itu. Tapi kalau kita kan ngasih wawasan aja lah untuk mempermudah prosesnya ini. Terus berpikir panjang, misal dia punya harusnya dia punya budget yang bisa jadi 2 lagu, 3 lagu. Itu menurutku jadi nilai jual tersendiri studio itu. Oh ternyata studio ini mikir ke karyaku lebih panjang ya, daripada dia ngambil budgetku 1 proyek selesai gitu. Karena itu Ya lebih efisien juga ya cost-nya. Karena itu kayak apa ya? Kayak menurutku kayak studi moral atau balasan kita dulu pernah susah gitu loh. Dalam artian kan nggak semua orang punya privilege rekaman itu langsung lunas gitu loh Mas. Jadi perasaan-perasaan itu kadang-kadang moralnya itu masih ke bawah. Sebenarnya kasihan ini kalau ngabisin duit seperti ini. Itu sih. Kemudian yang sering terjadi sekarang kayak rekaman vokal itu. Wah ini aku sempat apa istilahnya sempat dalam tanda kutip itu sempat memprotes yang namanya vokal itu kan kayak kuncian utama dalam sebuah lagu yang berlirik ya. Jadi ketika nulis lagu sendiri, nulis lirik sendiri, kemudian take vokal nggak kuat, itu kok logikaku jadi nggak jalan gitu. Iki piye proses cara nulis? Ini gimana cara karena kan ini lagumu sendiri. Kalau cover aku masih menyadari ya. Kalau cover misal saya mau nyanyi lagunya Madonna terus dites, wah suaranya nggak masuk ini. Akhirnya kan harus bikin jalur vokal yang baru. Bukan jalur vokal yang seperti plek-tiplek lagu originalnya gitu. Tapi kalau ini lagu original, tulisanmu sendiri, kemudian milih melodinya, garis vokalnya sendiri, ketika direkam kok nggak kuat ya, ini aku jadi timbul pertanyaan di situ. Nggak kuat tuh Bi, maksudnya? Ya, misal harusnya nadanya ke sol. Nyanyinya. Oh, ya. Kan lucu toh. Kita nulis sendiri loh. Dan apa istilahnya kalau kita harus ada batasan loh. Bukan maksudnya untuk mengintervensi ya. Kan di sesi pertama rekaman tuh kan wis diloske, monggo wis arep take opo monggo. Tapi kan hati nurani ngomong, ini nek dulang terus kayak gini, dia itu capek sendiri, apalagi ini pengalaman pertama, moodnya nanti berantakan, terus karena itu tadi ya semangatnya kan mendokumentasikan. Jadi ketika kita melihat di studio itu si orang ini sudah mulai kelabakan dengan idenya sendiri, jadi pengennya nulis ini tapi nggak kejadian, bagi kita itu harus ambil alih di situ. Karena menurut pengalaman pribadi, ketika aku pernah rekaman di studio mana gitu ya, nggak direm kan, akhirnya kan dia kan dengan mudahnya ngecas kita berdasarkan jam. Nah itu menurutku agak nggak bijak gitu loh. Menurutku agak nggak bijak.
Dan ini juga berlaku di talent-talent yang bukan talent pemula aja ya. Jadi misalkan apalagi kalau rekamannya sama yang orang yang super sibuk gitu kan. Kondisi rekaman vokal itu walaupun dia yang nulis lagunya sendiri, kemudian dia yang istilahnya dia yang nyanyi, tapi ketika kondisi nggak fit, itu pun menurutku harus mengintervensi itu. Mas dilanjut atau enggak? Walaupun ini besok deadline harus naik atau entah itu naik ke YouTube atau apa, ini dilanjut atau enggak. Yeah. Jadi semangat dokumentasi itu sih yang melandasi kita itu harus tetap humanis gitu loh pelayanannya. Begitu juga ketika nggak bisa dikontrol ya kita berhak ngusir istilahnya. Wah ini serang genah. Jadi menurutku ada hak itu juga itu. Misal sudah terlalu pernah dengar tau istilah yang rekaman satu orang yang datang satu RT itu pernah dengar kan? Iya. Jadi ya rekaman gitar siji itu koncone wong 6 kabeh gitu ya itu kita harus mengintervensi kayak gitu karena ini mengganggu orang yang rekaman. Kalau nggak ganggu, kalau nggak ganggu sih kita senang-senang aja ya. Intinya tuh jaga mood itu aja sih, jaga mood yang dilayani. Ya. Biar saling ketemu dan saling memahami juga ya. Itu mungkin peran audio engineer atau operator yang tidak dibahas di buku recording menurutku loh. Jadi kalau di buku recording itu kan selalu teknik, tapi untuk urusan psikologi sosialnya, komunikasi ya. Kalau misal kita rekaman band ya, perilaku drummer, basis, kemudian keyboardis, gitaris, vokalis itu kan beda kabeh sebenarnya loh ya. Perilaku itu yang harus kita tangkap dan istilahnya yang kita bikin bisa saingan dengan studio lain tuh di situ, handlingnya di situ. Itu kalau untuk orang yang pengen karirnya di musik di maintain dia, bukan istilahnya untuk grup yang sekali kumpul terus besok bubar. Kalau sekali kumpul terus besok bubar kita nggak mikir sejauh itu sih. Malah yang penting nggak apa-apa, yang penting terekam jadi ya sudah untuk reuni atau untuk kangen-kangenan. Maka di meeting pertama itu penting banget Mas Edi untuk menentukan step kita, istilahnya kita mau ngawal atau kita mau autopilot atau malah kita cuma kerja nganggur gojek-gojekan tok gitu ya iso ya. Ya jadi intervensi itu ya diperlukan sejauh itu memang untuk mengatasi hal-hal yang dianggap memang mengganggu jalannya rekaman ya, jalannya produksi ya. Kalau di rekaman yang beneran kan sebenarnya tanggung jawab produser ya, karena dia yang memanage semua schedule dan arus budgeting. Karena kalau ketemu artis yang lelet banget ya susah kalau budgetnya tipis ya. Kalau studio tinggal ngecas aja tuh, ini make kemarin sesi ini, session 1, session 2, segini gitu toh. Sebenarnya loh, tapi kalau kita di lokal, kalau kita mau main senaik gue, kita ya nggak jalan aja. Ya. Ya itu kan memang Bud ya, bagi kita mungkin atau teman-teman yang masih berpikir bisa dikatakan itu idealis ya, punya frame, ya kan, yang masih pengen mewujudkan ya setahun paling kita cuma bisa ngelakuin itu 6 kali atau 8 kali. Nah, pengaruhnya itu ya. Itu kan. Iya, betul. Dampaknya jadi makanya selalu dipisah. Ini project untuk bayar tagihan atau untuk project istilahnya buat kita juga dapat uangnya, dapat senengnya, dapat enjoy-nya. Tapi aku ngukur sih paling setahun 6 atau 8 kali project yang bisa kayak gitu. Selebihnya ya monggo lah. Selebihnya kamu perlu apa, tak bantuin. Kita layani. Time frame-nya segini, output-nya segini, ya udah jalan. Ya. Oke. Ya. Aku nggak tahu kalau di tempatmu kan ya spesifik ke gamelan atau gimana? Ya enggak, ya akustik, gamelan, orkestra, kontemporer, etnik, segala. Tapi kita hampir nggak pernah ngerekam band-bandan. Malah menghindari itu ya berarti. Bukan menghindari sih, memang itu sudah banyak kan ya teman-teman yang ngurusin band apa. Tapi kita lebih kalau di orkestra kan enak ya, ikut kalau pemainnya nakal diajar sama dirijennya kan, bukan tanggung jawab kita gitu. ya
Ya itu mungkin soal ya tuh apa istilahnya mungkin ya tahapan sebelum masuk studio ya atau sebelum masuk rekaman itu kan bisa kita katakan kan tuh banyak ya atau kompleks itu. Dan tidak semua musisi itu kan memahami itu tanpa menganggap mereka nggak tahu gitu. Maksudnya yang untuk amatir dalam pengertian dia baru awal-awal ya pasti problemnya itu kan. Yang sibuk juga kayak gitu sih Mas Eri. Yang super sibuk ya. Yang super sibuk. Iya, karena kan biasanya mereka merekam proyeknya itu di tengah-tengah konser atau tour. Itu masalah tersendiri sih memang. Apalagi kalau proyek rekamannya bukan karya idealis ya, misal kayak placement ke branding atau ke iklan itu mesti memang. Iya. Oke. Ini ada temanku Mas Yuli dari DS Record juga Jogja. Mantap. Aku sering rekaman di situ juga. Kalau misal tanya balik gitu kan masih sering rekaman di tempat lain atau aku pas kemarin selama pandemi aku nyewa studio orang juga sekali. Yang memutuskan kita itu nyewa studio itu tuh apa tuh aslinya? Pertanyaan buat kita sendiri aja. Ya. Apa yang membuat Mas Eri milih studio A gitu? Selain kenal ya? Iya, selain kenal. Kalau aku seneng kalau kita bisa sama-sama belajar gitu aja, simpelnya. Sesimpel itu. Jadi artinya studio itu ya itu tadi ruang untuk kita saling belajar aja. Maksudnya ya aku belajar maksudnya mempelajari produksi itu rutenya gini. Ya, jadi aku tahu batas. Aku musisi ya tanggung jawabku, aku main sebaik mungkin kan. Tuh. Gitu. Aku nggak pernah punya keinginan untuk menjadi yang ngatur-ngatur lah atau apalah gitu, ngurusi yang bukan urusanku gitu. Sesimpel itu kan. Dari situ malah enak jadinya ya kita bisa saling. Ya karena misalnya aku belajar soal analisis musik misalnya gitu ya. Itu kita bisa saling melengkapi. Ini secara musik tuh kayaknya begini, bagusnya begini, mixingnya begini. Mungkin dalam industri beda lagi ya tak. Jadi kita combine-kan itu jadi sama-sama dapat input, itu yang menarik. Jadi komunikasi dan apa ya saling belajar itu. Karena kan kalau dari pengalamanku studio rekaman yang dulu itu kan bergeser fungsinya karena kan kontennya sekarang kan variatifnya luar biasa itu. Betul ya. Jadi kalau mendefinisikan studio rekaman di 2022 itu nggak kayak dulu gitu. Bahkan studio rekaman sekarang nggak ada alat pun bondo mostok itu ya jadi studio musik. Ya. Kan istilahnya seperti itu. Nah kalau dulu kita mikir studio rekaman itu kan mesti mikir ruang live roomnya seperti apa, terus equipment, terus cabling dan sebagainya. Bahkan pilihan engineer itu kan ada kelas-kelasnya kalau dulu. Sekarang kalau di pas era Zoom ini tak pastikan semua di rumah mesti punya set loh. Minimal set untuk live gini dan set sekarang itu kan mesti bisa nge-record pasti. Jadi bisa dipastikan semua orang V8. Itu kan gila ya. Itu yang gila salesnya itu. Ya, yang gila salesnya. Dan yang membuka keran impornya itu. Ya, itu yang gila salesnya. V8 tuh, wah ya Allah. Kulaknya 120.000 enak arep dodol. Langsung dibuka harganya, berarti nih kita beli 160 kita kelarangan 30.000 gitu. Kelarangan 30.000 ya. Ya menurutku V8 itu salah satu apa ya? Ya itu kita nggak bisa menyalahkan produknya ya, karena memang produknya disegmentasi itu kan. Cuma dengan adanya kita yang tadi bahas di sesi-sesi awal masalah tren tuh akhirnya kan orang berbondong-bondong memaksa dirinya untuk beli itu atau untuk sekedar tahu itu. Terus akhirnya 2 bulan setelah itu dia langsung masuk ke forum jual beli, dijual soundcard baru aja dipakai. Hanya untuk itu review.
Zaman dulu nggak ada orang salah beli alat, minim banget. Karena dia sebelum investasi kan tanya-tanya sih kan, nyoba, oh kisahnya cocok sama aku, oh duitnya harus perlu segini, ya wis lah masih masuk investasi. Jarang banget. Kalau sekarang enak kok. Lihat orang yang ikut-ikutan itu beli alat A, kita tungguin aja 3 bulan mesti jadi barang second. Kalau nggak bisa makainya. Itu juga termasuk kaidah modal dengkul Mas Heri. Jadi misal kita ngincer alat A itu ya, karena yang beli ini hanya ikut-ikut tren, dan ternyata dia terpengaruhi feed Instagram untuk beli, atau langsung ngeklik ke Tokopedia atau toko yang lain. Jadi kita amati aja 2-3 bulan nggak bisa make, mesti dijual, kita dapat barang murah, modal dolar. Kayak gitu. Itu memang benar nggak bisa make atau mereka punya alasan yang lain? Biasanya ada yang bosen, nggak sesuai soundnya. Padahal sekarang ya, nih dipikir-pikir loh, review zaman sekarang di YouTube itu kan sudah detail, secara spesifikasi hasil soundnya itu kan sudah ketahuan semua sebenarnya. Jadi meminimalisir salah beli lah. Tapi yang kasusnya kayak gitu banyak. Atau buru-buru upgrade, itu juga bisa. Oke, aku lagi mumpung kamu nyebut upgrade. Sejauh apa sih kita perlu upgrade? Maksudnya itu upgrade itu perlu, memang perlu ya. Apa untuk musisi, untuk studio apa ya? Kalau menurut kamu kapan waktunya upgrade? Kapan dan waktunya untuk mempertahankan apa yang sudah ada? Kalau dari aku, karena jujur aja aku beli alat tuh pengen balik modal ya, jadi sesimpel itu ya. Aku nyesuaiin marketnya Mas Heri. Jadi misal marketku kalau di studio mencukupi ya aku berhenti di situ. Kemudian tapi aku pernah dapat tawaran misal harus punya seri Mac A gitu misal gitu. Tapi ketika tawaran itu nggak continue, nggak sustainable, ya tawarannya nggak bisa tak terima. Karena untuk beli mic A sendiri itu ya wis larang lah istilahnya kayak gitu. Jadi tahu nyetopnya itu. Kalau untuk hobi nggak ada batasannya. Kalau untuk hobi monggo, untuk mengoleksi soundcard boleh ya kayak gitu. Tapi kalau yang memang harus hitungannya balik modal, kalau ada project yang kira-kira diproyeksi. Ini salah satu engineer Indonesia yang pernah ngajarin itu. Jadi kalau misal proyeknya 10% dari nilai alatnya kayaknya nggak salah untuk investasi gitu. Aku selalu ingat itu karena yang ngomong yo senior ya, masuk ADW pernah percaya. Jadi belilah alat yang kira-kira 10% dari nilai proyekmu. Oke, aku manut itu aja lah. Ya. Dan studio-studio yang anggap aja besar ya di Indonesia ini, tanpa harus menyebut studio besar, lalu mereka kan memang menangani proyek-proyek yang besar, ya kan? Dan mereka juga beli hardware yang harganya gila-gilaan ya, gitu. Itu berarti memang sudah menjadi kebutuhan mereka ya? Oh, bisa misalnya kalau nyebut Stephen Santoso lah, Indra Gyula dan seterusnya gitu loh. Dalam beberapa hal memang device-nya luar biasa ya. Kalau aku punya pendapat menurutku ya, yang hubungannya dengan songwriting, penulisan itu kadang-kadang memang butuh alat baru Mas Heri. Karena itu men-trigger kreativitas. Terus akhirnya kan kita terus jadi ada genre baru sebenarnya dulu nggak ada gitu loh. Karena itu ditemukannya alat baru itu. Misal di 80-an ada drum machine, maka kita akan sering dengerin musik disco, drum machine semua. Kemudian yang laptop based, maka kita akan tahu ini era EDM. Kalau nggak beli di situ kan soalnya jadi ketinggalan gitu loh. Kalau di songwriting ya. Termasuk plugin ya, BST dan seterusnya ya. Tapi kalau di mixing, setauku yang engineer yang sudah berpengalaman itu biasanya sekarang lebih gimana caranya lebih efektif itu aja lah. Karena kalau jobnya banyak, sementara menggunakan teknologi yang nggak efektif, misal kita ngomong analog yang harus nggak bisa recall, kemudian nggak bisa save preset, itu kalau revisi di tengah malam kan susah. Apalagi kita nggak punya asisten gitu loh. Aku melihatnya itu. Jadi kalau di songwriting, kalau
kalau jenengan-jenengan yang memang bekerjanya di penulisan karya baru, alat baru itu dongkrak kreativitas. Hanya perlu bisa tahu memaksimalkan ya. Ya contohnya kayak drum machine itu tadi, kemudian efek gitar, misal efek gitarnya ada fitur apanya gitu yang baru. Oh ternyata soundnya cocok ini dengan laguku, eksperimentalnya cocok. Kalau di sound engineer sih malah efektivitas yang dikejar. Misal bisa secepat apa merespon revisi, kemudian secepat apa kita mengerjakannya. Karena kan itu salah satu jualannya di online juga kayak gitu. Ada yang turnaround-nya 24 jam setelah data diterima. Itu kalau teknologinya jual dulu orang ngangkat. Iya, benar. Maka harga mixingnya, harga masteringnya akan naik karena 24 jam langsung balik lagi ke klien. Itu kalau pakai analog murahnya ada ya Mas. Harus pakai digital dan sistemnya bisa mobile, jadi dikerjain di kamar, di apartemen bisa. Yang tak alami itu sih. Jadi kalau aku urusan nulis lagu kayaknya harus hunting software terus menerus. Artinya plugin ya, VST plugin dan terusnya device yang bisa melengkapi elemen kreativitasnya ya, musiknya. Karena kan musiknya itu tren ya, kalau yang musik mainstream itu kan harus ikut tren gitu. Makanya kalau kita dengerin band apa itu ya, album 1 sampai album 10 itu kan ada perbedaan sound. Itu mesti kaitannya dengan penemuan alat di situ. Nge-face apa misal gitu. Kecuali kalau sudah saklek di situ ya. Oke, aku mau tanya soal ini juga. Soal sekarang itu kan sudah berubah juga ya. Digital audio ke digital audio network. Dalam arti kemarin kita di sini juga ngobrol soal network engineering, bahwa keperluan digital audio kan sekarang juga berkoneksi dengan jaringan internet, gitu. Dengan maraknya live streaming, dengan maraknya kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan jaringan internet itu untuk siaran podcast lah, untuk live konser lah dan seterusnya. Nah itu otomatis kan akan mempengaruhi juga ya apa yang sudah terpola di digital audio konvensional, dalam arti memang dulu kan nggak ada yang namanya istilah digital audio network ya dalam pengertian internet. Itu ya Bu, apa kamu bisa cerita itu? Jadi kalau kita berguru dengan audio engineer tahun 80-an, dia itu pasti nggak punya skill komputer. Kalau kita berguru dengan audio engineer 90-an, dia mulai melek komputer. Misal ada beberapa yang memang sudah meninggal. Kalau kita berguru dengan audio engineer yang 2000-an, dia pasti punya mindset untuk network audio. Itu sudah terfikirkan. Maka intinya apa? Dari sini audio engineer sendiri itu harus melengkapi banyak disiplin ilmunya itu. Dari yang hanya mikirin frekuensi sampai mikirin CPU, kompatibilitas operasional sistem, kemudian cara aktivasi softwarenya, kemudian bahkan sekarang era media sosial ini yang membedakan engineer A, engineer B itu kan teknik promosinya. Akhirnya dari teknik promosinya itu kita tahu, oh ini seleranya di situ kayak gitu. Bagaimana dia mencitrakan di sosial medianya itu, akhirnya disiplin ilmunya banyak itu. Kaitannya dengan audio networking ini kemudian kemarin dipercepat dengan adanya pandemi, ya mau nggak mau setiap rumah sekarang sudah bisa kolaborasi kayak kita ini sekarang. Jadi kapasitasnya kalau dulu hanya bisa mixing, tapi sekarang harus bisa mixing dengan network, dengan tim. Kemudian sudah mikir ke jaringan internet dan lain sebagainya. Kemudian pada akhirnya ilmu broadcast itu akan datang di setiap pelaku seni. Harus siap kan? Harus siap toh. Bisa dipahami ya. Jadi kalau misal kita live streaming terus nggak paham floor director itu piye, terus show director seperti apa, show runner seperti apa,
kemudian hitung mundur nggak paham, wah repot. Ya, sekarang itu kan ilmu broadcast sebenarnya. Yang musisi dulu hanya mengetahui itu ketika harus ditampil di TV. Harus tampil di TV, betul. Dan karena mereka ya yang sudah punya lengkap pirantinya dan mumpuni semua kan pirantinya ya. Kalau kita lihat salah satu band di Indonesia yang besar itu live streaming nggak berhenti tuh dari studio. Berarti kan dia sudah punya agenda sendiri bahwa nanti aku bulan Februari aku mau live streaming album 1, album 2, album 3 misalnya gitu. Aku sudah perlu calling TV, bahkan beberapa sudah bisa kerjasama dengan sponsor, akhirnya ya punya media sendiri tuh. Oke. Ya. Dan itu nggak bisa dipikirkan oleh oleh anggota band saja, harus dipisah-pisah karena harus mikirin show directornya, harus mikir showrunnernya, terus kita harus mikir durasi, kita harus mikir siapa bintang tamunya untuk menggait audiens dan sebagainya. Itu ilmu yang dulu nggak pernah ada. Nggak pernah. Jadi kita harus multidisiplin itu. Ya. Ya gampangannya kita harus tahu komputer itu loh sekarang itu. Benar. Itu kan nggak soal broadcasting tadi loh. Broadcasting itu kadang-kadang sering dipandang itu terpisah ya dari audio production. Maksudnya ya memang itu sistem sendiri gitu kan. Tapi semakin ke sini kan itu semakin jadi satu, semakin nggak bisa dipisah ya. Jadi digital audio network. Di situ ada broadcasting ya, ada audio engineering, ada network engineering dan sebagainya kan. Digital networknya dan seterusnya itu. Tapi apakah sekarang itu gimana sih kita memahaminya, memang itu kolaboratif aja gitu, atau suatu ketika nanti mungkin ada satu sistem itu yang ngelola itu? Kayaknya memungkinkan gitu ya. Iya. Kalau untuk proyek kecil kan sudah dimulai di gamer-gamer streamer ya. Mereka kan sudah melakukan itu semua sebenarnya. Oh, iya. Sebenarnya ya. Jadi gamer streamer itu kan dia perform main game, kemudian dia melakukan interaksi dengan pemain game yang lain, kemudian tindakan mereka main game itu ditonton orang. Artinya ketika mereka nge-game ditonton orang itu berarti kan ada proses penyiaran kan. Aku ini loh main game. Itu kan berarti satu orang sebagai player, sebagai operator OBS, kemudian dia juga baca chat, dia juga kadang-kadang ngecek zonasi. Jadi itu streamer gamer itu sebenarnya satu individu yang mampu melakukan itu semua. Oke. Kemudian kalau kita di ranah edukasi, dosen sekarang sudah melakukan itu semua. Dosen harus prepare classroom, meetingnya harus bagikan link. Itu kan sebenarnya kayak jadwal siaran kalau dulu kita baca di koran Mas Heri. RCTI jam 10 apa, RCTI jam 8 malam apa. Kita kan nyediain ini link Zoom untuk kuliah jam 2 siang. Ini link Zoom untuk kuliah jam 4. Terus kita buka Assalamualaikum, mulai share screen itu kan. Sebenarnya itu kan kalau dosen jadul kan nggak mikirkan itu. Dosen jadul kan, aku teko, tapi kan kita mikirkan kan durasi ketika nge-zoom itu kan jangan disamaratakan dengan kita di kelas. Akan sangat kelihatan berbeda ketika orang yang nggak tahu broadcast sama yang tahu broadcast ketika ngajar, misal menggunakan Zoom. Lebih durasinya lebih efektif, terus audiensnya mulai nggak enak, dia mulai apa? Itu ilmu-ilmu di broadcast kan? Iya, betul. Dan kadang-kadang kalau ilmu audio engineering kan dia teknisnya ya, bukan. Maksudnya gini, teknis sebatas internal dapur, ya, bukan distributionnya kan. Tapi kalau event besar, misal kayak kita webinar gitu, misal hybrid, aku yang alami sendiri Mas Edi itu hybrid. Jadi hybrid itu dari genset sampai audio engineer, terus video engineer, lighting engineer, kemudian visual engineer itu terpakai semua. Webinar hybrid itu terpakai semua. Ya. Api. Terus apakah kalau di Solo sekarang, kamu melihatnya buat teman-teman yang apa ya, mau ikut nyengkuyung lah, mau ikut sama-sama gitu, meningkatkan ya, artinya nggak cuma kerja praktis lah, itu
banyak juga teman-teman yang gitu atau? Ya banyak mungkin kalau kita bisa lihat ada yang komunitas untuk musik A, musik B dan sebagainya banyak. Dan kesadaran sekarang untuk istilahnya apa ya? Kesadaran untuk memonetasi itu semua, istilahnya membuat itu jadi proyek yang menguntungkan itu semakin tinggi. Yang kadang-kadang susah, mungkin kadang-kadang jualnya keluar Solo yang susah menurutku. Jadi kalau nggak punya proyeksi misal, jadi ada band yang meniatkan untuk tour, punya kekuatan, punya privilege untuk tour. Nggak usah bayangin tour di stadion ya, tour di kafe yang kecil-kecil, coffee shop kecil-kecil. Ya kayak Mas Heri tour untuk promo buku lah. Itu kan berarti sudah ada pikiran saya mau jelasin produk ini ke Malang, saya mau jelasin produk ini ke Surabaya, ke Bali dan sebagainya. Yang yang mungkin jadi PR tersendiri karena ternyata bikin tim untuk keliling itu kan ternyata gak gampang gitu. Apalagi di masa-masa awal. Kalau kita penulis itu kan enak ya. Berangkat satu orang ijen itu kan enak. Tapi kalau band atau solois itu minimal ya perlu orang 3 atau 4 orang. Dan kita tahu sendiri ketika kita keluar kota nambah 1 orang itu kan nambah beban ya, nggak sedikit itu. Tapi menyenangkan sih klaimnya karena memang karena pandemi juga ya kita nggak bisa lihat panggung gede yang buatnya gede, cuma pergerakan itu selalu ada. Istilahnya studio-studio itu masih berproduksi sesuai genrenya, kemudian lintas genre juga nggak masalah. Kemudian istilahnya nggak kayak dulu loh Mas, jadi itu studio rock tok gitu nggak gitu. Jadi sudah menyadari bahwa ya aku di sini nih membantu orang untuk merekam. Di luar konteks arranger ya, karena ada juga arranger yang punya studio sendiri, ada juga yang memang bisnis studionya itu ya memang kita ngelayani semua jenis musik, ada yang kayak gitu. Kalau aku misal kayak aku ini membatasi, aku nggak bisa koplo, nggak bisa dangdutan, maka aku nggak akan mengaransemen lagu itu karena nggak iso. Tapi aku bisa membantu mereka yang berproduksi podcast, yang perlu penulisan, teknis interview yang baik seperti apa, kemudian masalah durasi, kemudian campaign, misal podcastnya itu mengarah campaign opo lah, mungkin aku punya nilai lebih di situ. Maka studio rekamanku bergeser dari studio rekaman musik ke studio rekaman audio. Itu yang aku kemarin pas pandemi itu aku sempat shifting ke situ lah. Banyak project di situ. Ya, banyak project di situ. Cukup menolong karena ya nggak semua project musik bisa diambil tuh. Iya, betul. Oke. Kalau aku suruh ngerekam gamelan kayak jenengan itu ya langsung angkat tangan dong kita. Jenenge gamelan wera hafal kan lucu kan. Kalau alat musik nggak hafal, nggak mungkin iso miking kan. Kan logikanya seperti itu tuh. Iya. Iya sih. Logikanya seperti itu. Ya jadi menarik ya, menarik artinya memang banyak banget aspek-aspek yang berada di luar lingkup musik ya, sebagai musik, tapi juga urusan produksi audio, bahkan sampai ilmu komunikasi, dunia broadcasting, internet yang sekarang ini kayak seperti itu ya nggak bisa dipisah-pisahkan lagi ya. Iya sih. Dulu kan masih jadi maksudku dulu masih parsial banget, pisah-pisah gitu. Itu tantangan juga supaya nggak ketinggalan itu. Jadi misal kayak aku ini kan termasuk telat masuk TikTok gitu, tapi mau nggak mau harus masuk ke sana karena iklan sekarang di TikTok. Jadi bikin audio untuk 5 detikan di TikTok itu juga tantangan tersendiri. 5 detik. Cuma 5 detik, 10 detik ya, kayak gitu-gitu. Dulu kita Instagram itu aja wes, wah 1 menit, ya wes nggak apa-apa wes. Sekarang dari 15 detik ke 5 detik ya. Ya, kayak kadang-kadang kayak gitu harus nge-fit ke itu semua itu loh. Dan sekali lagi audiensnya itu kan namanya media ya, jadi kadang-kadang kita beli speaker mahal-mahal terus yang nyetel cuma di HP Android murah gitu ya harus pasrah kayak gitu.
Maksudku ilmu-ilmu yang dulu mixing yang harus A harus B, sekarang ternyata harus ngalah dengan distribusi teknologinya itu. Iya, benar. Tapi ya bukan berarti itu kan hanya jembatan atau sebenarnya kan, itu bukan goals. Ya variasi produk lah istilahnya, variasi produk. Bukan berarti investment beli speaker bagus, nggak perlu nggak gitu juga sih. Cuma ternyata ada request mixing untuk TikTok yang suaranya harus pecah, itu kan melawan ilmu kita yang kita pelajari dulu. Iya, benar. Ya karena iya sih, itu mau nggak mau sekarang jadi media distribusi kan, salah satu media. Iya, salah satu. Shortcutnya gitu ya. Dan aku herannya malah pertumbuhannya kayak dicepetin gitu loh Mas. Jadi pertumbuhannya itu kayak apa ya? Kayak nggak direm gitu loh. Maksudnya pertumbuhan apanya itu? Pertumbuhan di platform-platform itu. Media sosialnya itu. Jadi kan kita terpapar hoax. Itu kan menurutku kadang-kadang karena keterbatasan medianya tuh. Mana ada orang bisa sharing ilmu dalam durasi 1 menit harus bisa detail dan jelas, kan nggak mungkin. Nah, cuma dengan keterbatasan durasi itu orang-orang berbondong-bondong ke situ, dan kayak anakku aja sekarang beli mainan tuh referensinya dari TikTok. Kalau ya, dulu kan sama juga. Jadi maksudku itu jadi kenceng banget gitu loh. Jadi berbondong-bondong ke situ semua. Iya. Menjadi satu hal ya, itu sih. Ya nggak bisa kita hindari kan. Iya. Kadang-kadang kayak penulisan lagu pun kayak aku sendiri ya, misal aku cerita masalah kenapa musik band yang ada format drum, gitar, distorsi dan sebagainya itu nggak terlalu dinikmati di media HP, karena kalau di setel di HP soalnya nggak enak ya. Aku sempat berasumsi seperti itu. Akhirnya musik-musik kayak akustik, terus yang kita ngomong generasi senja itu lebih enak dinikmati di speaker kecil kan, daripada harus distorsi. Itu kan makanya ada musik enak banget ya yang minimalis kayak lagu akustik itu lah, itu enak banget dinikmati di speaker kecil. Akhirnya ketika materi-materi itu mudah dideliver di gadget, ya nggak mau dia cepet toh viralin. Ada banyak pendengar gitu. Istilahnya kita nggak bisa dengerin materi Dream Theater dengan baik di speaker HP, tapi kita dengerin lagu akustik di speaker HP tetap nyaman-nyaman aja gitu. Iya. Ya tergantung HP-nya juga ya. Iya toh. HP ini. Tapi aku sempat riset loh, Mas Edi. Aku sempat riset loh. Jadi aku nyoba hasil mixinganku di banyak HP yang merek murah sampai tak coba. Ya memang susah ya. Memang susah sekali. Kalau kayak ya sekarang kan kayak HP itulah orang dituntut 6 bulan gantilah, 3 bulan gantilah. Iya. Oke, kita lumayan panjang lebar ya kita. Wah iya, ini aku mecahin rekor iki IG live 2 jam. Kok iso? Semalam itu semalam kita bahas sama Gus Fuad Pleret itu, bahas musik dan spiritualitas itu, viewernya 4.000 live YouTube. Oh ya, aku lihat itu. Di YouTube-nya di YouTube-nya beliau ya, di Gus Fuad. Santrinya kan banyak, santrinya udah buat. Jadi ya itu memecahkan rekor. Temanya ya berat, musik dan spiritualitas, maksudnya jauh lah jangkauannya. Aku tadi pagi lihat itu Mas Eri. Seru. Iya, itu. Kalau bisa AMT punya konten reguler sama beliau, enak itu. Sangar. Yo, maksudku dari musik juga bisa merawat kebinekaan nih. Wah, enak. Iya. Wah, jadi omboy. Benar. Oke.
Mungkin terakhir harapan kamu, karena gini, aku melihat kayak orang kita membangun harapan di masa sekarang, itu kan bisa kadang-kadang runtuh begitu saja oleh hal-hal yang tidak kita ketahui. Dia toh, saking cepatnya semua berubah. Dulu kita punya mimpi tahun 90-an, percaya itu 5 tahun lagi terwujud karena masih landai-landai saja. Tren itu nggak bergerak dengan cepat, ya kan? Kalau sekarang kan mungkin kita punya mimpi 5-10 tahun lagi bisa jadi sudah sangat berubah nanti gitu. Nah, kamu punya apa sih? Kamu punya mindset itu atau enggak? Atau kamu mengalir atau gimana? Cara kamu memanage harapan-harapan ya, khususnya di dunia pekerjaanmu saat ini. Yang aku pelajari ya, yang namanya kepinginan itu kan harus dibangun ya. Misal kayak aku masih pengen punya cita-cita itu. Aku pengen menjelaskan ilmu dasar audio itu ke pemula misalnya kayak gitu. Jadi kalau ekspor aku malah nggak mau karena ekspor aku mesti nanti kalah pinter. Tapi kalau pemula aku masih bisa handle lah. Jadi mungkin tujuan utama nggak bergeser. Kayak tujuan-tujuan kayak gitu. Entah itu di tujuan yang untuk sosial atau tujuan untuk karir dan sebagainya itu nggak bergeser. Tapi yang perlu tak waspadai itu adalah backup plan-nya itu loh yang harus banyak. Backup plan ya. Backup plan. Jadi kalau misal kita tahu nih, ini misal harus cover. Ya. Soalnya backup plan itu kan harus sesuai dengan kemampuan, ya istilahnya energi kita itu nggak habis di satu jalan gitu. Ini kayak kemarin dihadang pandemi kan, semua planning pasti berubah, bergeser. Cuma kalau terus kita keburu mentok, terus kehabisan bensin, itu agak susah menurutku. Akhirnya ya kita tidak bisa menyalahkan kapan kita harus bertahan hidup dan kapan harus diselehke kabeh gitu. Yang seperti Mbak bilang itu suka iso kadang-kadang seperti itu. Lah ternyata melihat perkembangan dunia hari ini itu backup plan harus banyak memang. Ini misal kayak kejadian kemarin pandemi itu sekarang di hadapan kita sudah climate change. Malah lu gampang greges tau Pak itu. Udah ora panas kayak gitu-gitu itu kalau kita tidak peka dari awal, akhirnya kan kita tidak iso investasi ke kesehatan, terus kemudian ya menjaga dengkul tersehat itu ternyata larang gitu loh. Iya. Iya sih. Iya. Oke. Tapi tujuan utama tetap ada sih. Tujuan utama tetap kelihatan gitu. Dan ketika kita misalnya kita punya banyak backup plan itu kan ini nggak tercapai ya nggak kecewa banget lah, nggak frustasi dan nggak ada yang dikorbankan ya, yang lain-lain ya. Minimal tuh bukan salah kita itu Mas Eri. Menurut to'ai lah. Oke. Mungkin memang salah kondisi memang ora iso ya memang. Misal kita di luar jangkauan pikiran kita gitu kan. Di luar prediksi. Di luar prediksi apalagi melihat dunia globalnya seperti ini terus ya beda banget lah apa yang kita pelajari di sekolah itu ternyata kita nggak terlalu diajari untuk adaptasi cepat dan harus siap punya backup plan ketika gagal itu. Ya. Oke. Ya, menarik banget. Aku dapat banyak wawasan-wawasan yang baru gitu. Ilmu sosial komunikasi di dalam audio engineering gitu kan kita menarik ya. Menarik. Bisa jadi buku tuh biar agak nggak cuma teknis saja karena memang penting juga ya Pak. Bagian dari kehidupan sosial di dalam produksi ya musik ya. Oke, gitu dulu ya. Mas Budi ya. Thank you, terima kasih kesempatannya Mas Eri. Sama-sama. Matur nuwun, kita bisa jumpa lagi lain waktu. Mungkin bisa podcast dengan audio yang serius kita kapan gitu ya. Oh iya, enak wih. Oh ya. Ya kita
rekaman panjang terus kita potong-potong, nggak usah dibatasi waktu tapi bisa kita potong-potong sesuai dengan anu. Thank you. Teman-teman, ya terima kasih Mas Budi Fasadena, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan sampai saat ini. Kita akan tayangkan ulang di YouTube nanti ini dan sebagai arsip informasi pengetahuan yang mungkin dibutuhkan juga untuk teman-teman ya, dan untuk kita bersama gitu. Semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa di besok ya, besok ada agenda sore atau malam gitu. Pokoknya setiap hari kita masih kegiatan sampai tanggal 28 April. Gitu. Mantap. Besok minggu ada Sri Hanuraga juga ngisi diskusi. Pianis jazz itu sama teman saya nanti. Oke ya. Kayaknya di Indonesia yang bikin gini salah satunya dirimu ya, yang konsisten ya. Iya. Ya nggak banyak sih Bang. Ya, aneh-aneh kegiatannya. Yang tahun lalu ngerekam soundscape Adan itu lucu banget. Bener. Soundscape Adan. Nggak mau Adan Maghrib apa penting itu sahur jalan-jalan ngerekam. Indonesia banget tuh. Indonesia banget ya. Indonesia banget. Oke, thank you Mas Heri. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu. Saya akhiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.